jadi ini beda ya sama sakit hati yang lain, Dokter Vito. Ini tiba-tiba nggak ada gejala, ternyata kena virus. Oh, karena itu kita harus tahu segera apa, bagaimana dan kita bisa mengenali dan mengobati penyakit ini. Nah, oleh karena itu kita akan mengundang, di sini sudah ada bersama kita dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dokter Irsan Hasan. Dokter Irsan, selamat siang dokter. Selamat siang. Beliau ini adalah konsultan di bidang hati dan juga pencernaan ya dokter ya. Iya, Nah dokter, betul. kita lagi bahas mengenai penyakit hati. Tapi penyakit hati bukan yang seperti kecewa atau yang tadi itu ya. Iya. Tapi ini adalah penyakit hati yang betulan, yaitu penyakit pada hati manusia. Iya, betul. Iya. Bagaimana dokter, bagaimana kita mengenali secara lebih dini gejala-gejala yang bisa terjadi pada penyakit hati? Iya, satu, betul yang disampaikan Dokter Vito bahwa hati itu adanya di sini, bukan di atas. Ya. Nah, hati itu sering kita identikan dengan sakit kuning. Masyarakat berpikir kalau orang sakit liver atau sakit hati pasti kuning. Ya. Orang yang kuning pasti sakit liver, padahal belum tentu. Nah, masyarakat mesti tahu kuning yang mana, iya. dokter. Seperti ini dokter. Iya. Jadi kalau kuning karena sakit liver, Iya. matanya kuning, Iya. kulitnya kuning, Iya. kemudian pipisnya jadi kayak teh. Iya. Tapi kalau kulitnya doang kuning, matanya nggak kuning, belum tentu karena sakit liver. Iya. Bisa kalau banyak makan buah, itu kulit tuh jadi kelihatan kuning, tapi matanya nggak kuning, Baik. pipisnya nggak kuning. Jadi salah satu yang Oke. bisa langsung dikenali ya kalau misalkan mata Matanya kuning. kuning. Iya, Baik. mata kuning tanda-tandanya. Tetapi harus diingat bahwa banyak penyakit hati ini tanpa gejala kuning, bahkan tanpa gejala sama sekali. Ya. Jadi seperti disampaikan tadi kan ada namanya hepatitis. Ya. Hepatitis itu banyak karena virus. Tadi kan hepatitis itu karena radang hati. Virus paling nggak ada 5, A, B, C, D, E Ya. dari virusnya. Yang paling banyak adalah A, B, dan C. Oke, baik ya tadi dokter sebutkan mengenai sakit kuning tadi, masyarakat perlu tahu itu dari bidang yang mana ya? A, B, Iya. atau C? Jadi kalau kita lihat di sini, virus itu ada Sini, A, B, dan C. Ya. Nah, masing-masing itu beda-beda. Walaupun namanya A, B, dan C, sebetulnya ini bukan tingkatan. Karena kan sering dianggap dari A bisa Dok, biar jadi B, lebih jelas dok Oke. di sini. Ya. Dari A bisa jadi B, dari B bisa jadi C. Ya. Atau kadang-kadang ditanya, kok saya tahu-tahu C sih, nggak pernah A, nggak pernah B. Ini masing-masing beda sama sekali. A ini menularnya lewat makanan. Ya. Jadi kalau kita makan yang jorok bisa kena A. Ya. Tapi kalau yang B sama C ini nggak menular lewat makanan. Menularnya lewat jarum suntik, darah, hubungan seksual. Jadi beda banget sama yang A. Yang B dan C. Yang pakai kuning seringnya A. Yang B dan C ini nggak pakai kuning nih seringnya. Nggak ada rasa apa-apa. Kalau B sama C ini sampai ada kuningnya, biasanya lebih jelek kondisinya. Jadi jangan terlalu berharap saya nggak kuning nih, berarti saya nggak ada hepatitis B dan C, belum tentu. Mungkin ada, itu harus diperiksa. Oke, ini gejala hepatitis A ya dok ya. Biasanya ada pusing, mual Ya. muntah, sakit tenggorokan, nyeri pada otot, dan diare. Terus Ya, kehilangan jadi nafsu makan. keluhan gitu. awalnya itu kayak orang mau flu, meriang, badan nggak enak, pegel-pegel, tahu-tahu muncul kuning. Dan A ini bisa bikin KLB, jadi rame-rame pada sakit. Satu rumah sakit semua, satu RT sakit semua. Mungkin kita ingat 2015 di Bogor, anak-anak IPB kena rame-rame. Ya. Nah itu khas hepatitis A. Karena kalau dia makan dari makanan yang sama, 5 orang, 10 orang bisa 10-10-nya. Waduh. Kena. Jadi sakit hati yang ini agak beda nih dokter Sheila ya. Kalau sakit biasanya hati yang tadi menyebar, gundah gulana maunya sendirian terus. Iya. Kalau ini bisa bareng-bareng nih. Iya. Jadi ada temennya. Ya. Oke. Oke. Ya. Lanjut hepatitis. Nah, ini kita lanjut ke yang B ya. Ya. Yang B ini kebanyakan nggak ketahuan. Dan justru sebetulnya yang ini yang lebih, menurut saya lebih berbahaya. Yang diam-diam itu memang selalu lebih berbahaya ya. Nah, pada hepatitis B ini kenapa saya katakan lebih bahaya? Satu, kasusnya banyak di Indonesia. Di Indonesia ini sekitar 1 dari 10 orang mengidap hepatitis B. Jadi kalau ada di sini misalnya 20 orang, mungkin ada sekitar 2 orang dengan hepatitis B di sini. Oh. Padahal ini kan sehat-sehat semua. Betul. Nah, sebagian besar hepatitis B ini nggak dirasakan sampai dia jadi parah. Sampai dia jadi parah. Jadi kapan saya harus curiga saya hepatitis B? Terutama kalau ada rasa cepat capek. Cepat lelah ya. Cepat lelah. Ini padahal sangat sering dirasakan dokter Sheila ya, oleh banyak orang. Itu dia, itu kan Iya. nggak spesifik gitu. Iya. Gimana kita tahu Betul. hepatitis B? Anjurannya sebetulnya setiap orang Indonesia
wajib periksa darahnya, dia mengidap hepatitis B atau tidak. Anjurannya Jadi begitu. periksa darahnya itu setiap Sekali seberapa aja. rutin, Dok? Sekali aja, jadi sekali aja diperiksa. Sebetulnya kalau ketahuan ada hepatitis B, ya berarti dia sakit. Kalau dia tidak sakit, lihat antibodinya. Kalau antibodinya nggak ada, dia divaksinasi. Habis itu dia aman seumur hidup untuk si hepatitis B. Tentunya kalau begitu, kalau orang yang sudah diketahui misalnya dia mengidap ada hepatitis B yang dalam tubuhnya, tentu dia harus minta periksa mungkin keluarganya atau pasangannya. Betul, Dok? Betul sekali. Jadi sekali seseorang mengidap hepatitis B, sebaiknya adik atau kakaknya diperiksa. Itu nomor satu. Karena hepatitis B di Indonesia banyak ditularkan dari ibunya. Sehingga kalau ibu ini melahirkan 5 anak, bisa 5 anaknya sakit hepatitis B. Ada 7 anak, 7-7-nya hepatitis B. Itu nomor satu, adik dan kakak. Nomor 2, anak. Terutama kalau yang sakit ibu. Karena ibu yang hamil dan melahirkan ini bisa menularkan ke anaknya. Jadi kalau seorang ibu sakit, anak-anaknya diperiksa. Bagaimana kalau seorang bapak? Bapak kan nggak melahirkan, bisa nggak nularin ke anak? Bisa juga, kalau pisau cukur bapaknya dipakai sama anaknya, sikat giginya dipakai sama anaknya, bisa tertular. Nah, setelah diperiksa ditentukan sakit atau tidak. Kalau tidak, divaksinasi biar kebal. Kalau sakit tentunya harus diobati. Baik, ternyata ini harus segera dideteksi dan juga harus segera mendeteksi orang-orang di sekitarnya. Betul. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari penonton juga. Ya, kalau misalkan orang yang kontak langsung, apakah itu bisa menular? Bisa. Jadi ada istilah kontak erat. Jadi kontak erat itu dia itu nggak pernah tuker-tukeran jarum suntik, ibaratnya ya. Nggak pernah didonorin darahnya, tapi dia tinggal serumah, bisa tertular. Misalnya tadi sikat gigi, atau misalnya nih sialnya dia pakai handuk. Kemudian pas bisulannya pecah. Nah, itu terus dia. handuknya dipakai lagi, bisulan juga. Jadi gitu. cairan tubuhnya bisa. Cairan tubuhnya berpindah. Kalau berciuman juga tentu bisa berarti ya. Mungkin kalau pakai gigit-gigitan bisa ya, kalau Ya tergantung caranya. Oke, ini adalah Nah, kebetulan sekali Dokter Vito, hari ini adalah Hari Hepatitis Nasional. Bukan Hari Sakit Hati Sedunia ya? Hari Sakit Hati Sedunia, Hari Hepatitis Sedunia, Dok. Nah, ini dari WHO ada data. Jadi saya jelaskan ini ya. Hepatitis? Tanggal 28 Juli dicanangkan sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Dan sebetulnya kita di Indonesia juga ikut memperingati. Tapi banyak orang nggak tahu. Nah, tujuan utama dari Hari Hepatitis Sedunia ini untuk menyadarkan masyarakat, menyadarkan kita semua ada penyakit namanya hepatitis. Dan kita menyebut hepatitis ini penyakit yang menyerang diam-diam, silent killer. Orangnya nggak berasa, tahu-tahu livernya digerogotin. Nah, itulah yang dicanangkan oleh WHO bahwa hepatitis ini bisa parah, menyerang banyak orang, dan sebetulnya bisa diobati. Oleh karena itu kita harus segera bertindak. Dan lihat dari jumlah angka yang terkena, ini ceritanya cukup banyak yang terkena sebenarnya ya. Banyak sekali. Dan mungkin sebagian dari mereka awalnya tidak mengetahui hal ini. Betul. Betul sekali. Jadi sebagian besar pasien yang saya temui umumnya tidak tahu. Dan yang terbanyak adalah dia tahu pada saat sudah berat. Sudah muncul komplikasi. Misalnya muntah darah. Begitu muntah darah, karena komplikasi livernya, kita periksa. Oh, ternyata hepatitis B. Nah, si pasiennya kaget. Loh, kok saya hepatitis B? Selama ini kan saya sehat-sehat aja. Itu dia, karena bertahun-tahun dia punya virus, tidak dirasakan. Bayangkan kalau dia nular dari ibunya, sejak umur 0 hari, sejak hari pertama, itu 10, 20 tahun, 30 tahun. Lama-lama livernya makin mengkerut, timbullah komplikasi. Nah, mungkin penonton di studio dan pemirsa di rumah penasaran nih, Dok. Berapa lama sih dari gejala, dari penularan itu sampai gejala itu timbul, Dok? Iya, tadi saya katakan gejala baru muncul biasanya kalau sudah berat. Kenapa begitu? Karena liver itu di dalamnya nggak ada saraf. Jadi nggak ada nyeri-nyerinya. Jangan membayangkan akan ada rasa nyeri karena hepatitis. Baru kalau udah mengecil, baru muncul. Nah, berapa lama? Sebetulnya ini lama. Proses untuk jadi komplikasi itu bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Jadi sangat lama. Tapi karena infeksinya dari kecil, bisa saja umur 30 dia udah kanker hati. Bisa saja umur 35 sudah muntah darah karena sirosisnya. Jadi memang lama, bisa 20-30 tahun. Dan itu mengerikan sekali, Dokter Vito, karena gejala akhirnya bisa sampai ke kanker hati.
Dokter Sila, di situ ada fakta hepatitis A yang mesti dikonfirmasi nih, supaya masyarakat di rumah juga tahu yang benar yang mana. Oke, hepatitis A adalah penyakit hati, virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai berat. Ini benar, ya? Betul. Jadi hepatitis A itu 99% sembuh. Ya. Nah, pasiennya kalau pintar dia nanya, terus 1% kemana dok? 1% meninggal. Jadi hepatitis A itu pilihannya sembuh atau lewat. Beda sama hepatitis B, dia bisa nanggung tuh, sembuh enggak, meninggal enggak, bertahun-tahun sakit. Jadi yang berat itu adalah yang 1%. Ya. Tadi yang ditularkan melalui air tadi sudah dibahas di segmen pertama ya. Yang berikutnya Dokter Sila, ada hepatitis B. Hepatitis B. Ya, dapat menyebabkan penyakit akut kronis jangka panjang. Jadi akut itu maksudnya sakitnya cuma sebentar. Tapi yang banyak justru jadi kronik. Dan jutaan orang di Indonesia yang mengidap hepatitis B. Nah, yang ini yang patut diketahui oleh masyarakat secara umum, bahwa supaya tidak dibilang bahwa orang dengan hepatitis B lantas dikucilkan dari sosial. Betul, betul sekali Dr. Vito. Itu yang saya salut sama Pak Johnson, beliau mau muncul di sini untuk jadi contoh bagi masyarakat. Karena banyak yang nggak mau muncul. Betul, itu yang disampaikan. Jadi banyak yang dikucilkan begitu sakit hepatitis B karena takut ketularan. Jadi dipisah. Padahal itu tidak harus dilakukan. Oke, bagaimana dengan hepatitis C, dok? Nah, hepatitis C sebetulnya mirip-mirip dengan hepatitis B. Tanpa gejala, kemudian menjadi berat, kemudian bisa bertahun-tahun juga. Satu hal mengenai hepatitis C, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini muncul obat baru dengan angka kesembuhan yang hampir 100%. Kalau hepatitis B minum obat terus, hepatitis C ini cukup minum obat 3 bulan sembuh. 6 bulan sembuh. Ini kabar yang bagus bagi orang yang pernah terdeteksi hepatitis C ya. Betul. Dan itu 100% dok? Hampir 100%. Sangat bagus. 95% ya kalau nggak salah ya dokter ya. Nah, di sini kita lihat 95% sembuh dengan obat baru. Baru aja 2 tahun, 3 tahun ini beredar. Yang disebut dengan sirosis tadi itu adalah pengerasan hati atau pengecilan hati ya, jadi keras ya. Nah, ngomong mengenai hepatitis C ini penting juga diketahui mengenai penularannya. Bagaimana dengan penularan hepatitis C? Apakah sama dengan A atau B? Nah, A bisa beda sendiri lewat makanan. Dia tidak melalui darah, tidak melalui jarum suntik. B sama C mirip. Tapi ada perbedaannya sedikit. Kalau B ini banyak menular dari ibu ke anak. Banyak dari ibu ke anak. Tapi C ini susah menular dari ibu ke anak. Kebanyakan C ini melalui transfusi darah atau jarum suntik. Kebanyakan sekarang pasien-pasien yang datang itu adalah pasien yang pernah pakai narkotika suntik. Tapi ada juga dari transfusi darah, tato, tindik, dan sebagainya. Tato itu dan perbedaan tindik juga ya. Jadi itu termasuk salah satu hal yang harus diwaspadai. Kalau tadi itu yang soal cukur rambut dan misalnya sharing gunting kuku, itu kan paling sering ya dok ya. Biasanya satu keluarga tuh cukuran rambut atau gunting kuku tuh suka di-sharing. Nah itu bisa menularkan hepatitis. Dua-duanya bisa. B dan C. B dan C bisa. Makanya saya suka menganjurkan kalau Bapak udah sakit, kemudian ke tukang cukur, mendingan bawa pisau cukur sendiri. Karena kalau dia pakai yang rame-rame, kasihan yang sesudahnya. Bisa-bisa ketularan. Jadi gejala hepatitis yang paling khas adalah kuning. Itu yang paling khas. Tapi banyak hepatitis ini tanpa kuning. Kapan curiga? Ya tentunya kalau mata kuning, pipis seperti teh. Tapi hepatitis itu dia juga udah tahu disampaikan bahwa kok mirip sama penyakit lain, capek, meriang, lemas, mual, itu kan mirip saja dengan sakit-sakit yang lain. Memang nggak spesifik gejalanya. Oke, mungkin penonton di rumah sama penonton di studio nih jadi takut kan dok ya setelah dengar gejala hepatitis itu mirip dengan penyakit yang lain dan mirip juga dengan tipes ya dok karena mirip juga, mual. Betul. Nah itu berapa lama sih dok matanya mulai kuning? Jarak antara mual, meriang, kemudian menjadi kuning biasanya berkisar antara 5 sampai 7 hari. Oke, berarti nggak terlalu lama ya dok ya? Nggak terlalu lama. Ada 2 hal yang saya ingin mungkin dokter bisa klarifikasi. Yang satu pertama adalah secara singkat mengenai vaksin ya. Vaksin ini bagaimana dia bisa mencegah penularan hepatitis ini? Ya, ini sangat penting untuk kita ketahui. Tadi juga kita lihat ada tulisan mengenai vaksin. Hepatitis ini bisa dicegah dengan vaksin. Tetapi dari 3 yang penting, A, B, dan C, yang ada vaksinnya baru A dan B. C ini tidak ada vaksinnya. A ini disuntik vaksinnya, B ini juga disuntik vaksinnya. Kalau kita ingin vaksinasi hepatitis B, itu disuntik 3 kali.
setelah 3 kali suntikan harus periksa antibodinya ada atau tidak. Jangan happy, wah udah vaksinasi saya kebal. Belum tentu. Dicek dulu, kalau antibodinya ada, titernya bagus, baru dia dikatakan kebal. Tapi itu untuk B, karena kadang-kadang dipikir saya udah vaksinasi nih, berarti saya kebal sama semua hepatitis. Enggak, B untuk B, A untuk A. C tidak ada vaksinnya. Berarti tetap kita harus jaga juga ya? Iya. Berarti yang paling penting divaksin dan kalau bisa ya semua penduduk Indonesia ini langsung diperiksakan aja. Maunya begitu, setuju sekali saya. Ya, baik. Sebelum kita masuk, saya akan minta dokter untuk memberikan tips-tips bagaimana caranya kita menjaga diri kita supaya nggak tertular dari virus hepatitis ini dan juga tentunya penyakit yang lainnya. Tapi saya ingin mengingatkan pada masyarakat bahwa orang dengan hepatitis tidak lantas harus dikucilkan karena mereka punya penularan sendiri yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan tentunya kalau kita menjaga diri dan kita tetap bisa bergaul dengan mereka, dan juga orang dengan hepatitis jangan berkecil hati. Seperti Pak Johnson, tetap bisa semangat, tetap bisa aktivitas, tetap bisa menjadi orang yang tentunya punya kesibukan dan tetap fit dan segar, memberikan inspirasi bagi semua orang. Ya, tips dari Dokter Irsan bagaimana, Dok? Ya, bagi yang belum ketahuan sakit hepatitis atau tidak, sebaiknya periksa. Bagi yang sudah ketahuan, tentunya harus diobati. Problemnya biasanya karena merasa tidak ada gejala, lama-lama bosen. Lah, saya sehat-sehat aja kok, ngapain saya ke dokter? Padahal untuk B dan C itu harus kontrol berkala. Itu kontrolnya. Bagaimana dengan aktivitas? Aktivitasnya bebas. Kerja silakan kerja, olahraga silakan olahraga. Kalau perlu begadang silakan begadang. Saya nggak larang begadang. Jadi aktivitas seperti biasa. Nah, makanan anjurannya makanan yang sehat. Terutama dianjurkan yang banyak antioksidan, buah, sayur dan sebagainya. Nah, yang penting juga tips untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jangan dikucilkan. Mereka itu sama juga dengan kita dan menularnya itu nggak gampang. Jadi jangan dijauhi pasien-pasien dengan hepatitis. Baik dokter, jadi tadi juga Dokter Stila tadi sudah menyebutkan bagaimana kita nggak pakai barang tukar-tukar barang ya, dari makanan maupun dengan pisau cukur.